Selamat sore, selamat datang dan sampai berjumpa kembali bersama tim analis Evelo. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sehari setelah Hari Pancasila. Bersama saya, Dudi Rudianto, kita akan membahas tentang kematian seorang pria kulit hitam asal Amerika, George Floyd. Bersama analis Evelo lainnya, di sebelah saya ini ada Cak Mat. Sore, Cak. Sore. Sehat, Cak. Alhamdulillah. Nah, kemudian di sebelah saya ada analis Evelo dan developer Evelo ya, Ade Fajar. Sore, Mas. Sore. Nah, kita akan membahas dalam beberapa menit ke depan tentang George Floyd ya. Kita tahu tanggal 25 Mei kemarin terjadi kasus yang sangat melukai perasaan publik terkait dengan soal kasus-kasus rasisme di Amerika yang kemudian mendapat perhatian luas dari masyarakat dunia. Kita tentu menyampaikan duka cita yang mendalam untuk Floyd dan juga seluruh masyarakat dunia, dan kita bersama-sama melawan ketidakadilan terhadap eksploitasi berlebih terhadap ras, warna kulit, perbedaan agama, dan juga hubungan mayoritas-minoritas. Semoga almarhum Floyd tenang di sisinya dan keluarganya kemudian mendapatkan keadilan yang diinginkan. Kira-kira gitu, Cak. Nah, kita akan mulai analisa Evelo tentang kematian Floyd ini. Kita sengaja memilih diksi pembunuhan, bukan kematian, Cak. Karena memang faktanya dia dibunuh. Betul. Bukan accidentally, Bukan kecelakaan, bukan penyakit, bukan karena adanya salah prosedur, tapi memang dia dibunuh. Nah, nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu latar belakang sejumlah data dari Evelo yang berhubungan di sekitar kematian atau pembunuhan George Floyd ya. Jadi George Floyd itu adalah pria kulit hitam Minnesota berumur 46 tahun yang mati pada Senin 25 Mei 2020 karena ulah brutal kepolisian Minneapolis. Dan nama Floyd itu menjadi percakapan warga Twitter dunia sebanyak 11.423.924 kali tweet hingga hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. 11 juta ini bukan angka yang kecil, Cak. 11,5. Ini angka yang luar biasa besar, hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Artinya ini menjadi concern masyarakat dunia. Betul. Ini luar biasa sekali. Kemudian di saat yang bersamaan, tidak hanya di media sosial, ada hashtag yang digunakan oleh para pendemo atau protester ya, menggunakan hashtag namanya Black Lives Matter sebagai bagian dari protes mereka. Nah, uniknya Black Lives Matter ini, hashtag ini dipakai dan jadi trending topik dunia berturut-turut selama 3 hari sejak tanggal 27 Mei sampai tanggal 30 Mei. Kira-kira yang disuarakan melalui hashtag ini adalah apa sih yang jadi masalah dengan warna kulit hitam, kira-kira gitu, Cak. Betul. Mereka protes tentang itu dan itu sudah digunakan sebanyak 1,3 juta sampai hari Sabtu tanggal 30 Mei. Nah, tidak hanya itu, di Indonesia sendiri kematian Floyd ini juga mendapat perhatian. Ada 72.000 kicauan sampai hari Sabtu tanggal 30 Mei. Ini artinya orang Indonesia menyumbang 0,6% perhatian terhadap Floyd, terhadap seluruh percakapan netizen dunia melalui media sosial Twitter. Nah, ini apa ini? Fenomena apa, Cak? Kok Indonesia menyumbang 0,6% perhatian masyarakat dunia terhadap kematian Floyd? Makasih, Mas Rudi. Saya melihat begini, bahwa kematian George Floyd yang terjadi beberapa waktu yang kemarin itu sesungguhnya dengan kita melihat
dari sebaran berita, terutama di Twitter yang sedang kita bicarakan, itu adanya rasialisme yang terselubung, yang sebenarnya ini tidak harus terjadi di Amerika, yang menjadi Kiblat. salah satu kiblat sebagai negara demokrasi. Mengapa bisa terjadi seperti itu di Amerika yang demokratis, menghargai asasi manusia dan segala macam, Ya, tiba-tiba terjadi satu gerakan masif vandalisme. ya. Vandalisme ya. Vandalisme Segera setelah kematian. setelah kematian George Floyd. Ya, Nah, ini mesti hati-hati. Artinya ada kemarahan publik, ada ketidaknyamanan publik ya, terhadap kemungkinan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini sikap arogansi kepolisian setempat. Dan ini sebenarnya puncak gunung es dari residu-residu mazhab demokrasi yang ditempuh Amerika. Tidak semuanya berjalan linear bagus, bahwa dengan demokrasi akan bergerak bagus. Dan ini adalah residu-residunya seperti apa? Ampas-ampasnya seperti apa? Rasialisme yang terselubung. Realisme terselubung. Ketidakadilan yang terselubung. dan itu belum selesai juga di Belum Amerika. selesai. Dan ternyata belum selesai. Di negara yang umurnya sudah ratusan tahun itu. Ada ratusan tahun, ratusan kali amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, tapi ternyata seperti ini kita lihat. Ternyata sampai orang-orang bilang, wah Amerika kok ada jarahan-jarahan toko ya? Atau kebetulan George Floyd itu kulit hitam, Cak. Kalau George Floyd kulit putih kira-kira meledak nggak ini? Saya kira kemungkinan meledak, tetap meledak, karena adanya kulit hitam ini kan hanya menambah stimulus lebih kencang. Atau memang banyak kejadian di mana perlakuan polisi terhadap Warga kulit- secara umum, kulit hitam kalau secara itu umum itu memang memang berbeda. memang berbeda. Kalau kita lihat di media sosial ya, memang ada banyak foto atau meme yang beredar ketika yang ditangkap adalah kulit putih, Iya. dia diborgol secara normal. Ya, Tapi kalau ya. yang ditangkap kulit hitam, perlakuannya Perlakuannya seolah-olah kasar sekali. ini penjahat Penjahat VIP. besar. Ya, kalau saya kira ini juga harus hati-hati di Ya, ya, Indonesia. berarti gunung es ini Gunung memang es. gunung es ini Harus memang hati-hati nyata. betul. Ya, ini gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini menyumbang 72.000 kicauan ini perlu kita telisik Kita nanti, Cak. bertelisik. Artinya gini, ini bisa saja adalah mereka mengekspresikan perasaan mereka dengan kasus George Floyd. Iya. Bahwa sesungguhnya dia juga mengalami persoalan seperti itu. Di Indonesia ada Ada persoalan. banyak sekali persoalan. Nah, ini Persoalan. yang mesti hati-hati ya. Ya, ya. Mesti hati-hati bagi aparat penegak hukum, hati-hati betul. Karena yang kejadian ini di Amerika. Kalau terjadi di Korea Utara, di negara-negara kiri atau negara sosialis, itu biasa Ya. orang bunuh. Tapi ini di negara demokrasi, Ya, negara-negara terbesar loh. Ya, Bukan nggak main. Itu kira-kira maksudnya. Jadi memang, Cak, saat ramai di media sosial dan media berita, di YouTube juga live streaming tentang kejadian ini juga terus-menerus diekspos, sepintas yang saya pikirkan apa reaksi Obama ya? Nah, ternyata betul setelah kita cek melalui Evelo, pernyataan Obama ini adalah pernyataan yang eksposnya paling luas di publik melalui akun media sosial Twitter ya. Jadi alih-alih Presiden Trump yang mendapat perhatian publik, justru Obama, mantan presiden yang kebetulan juga berkulit hitam ini mendapat ekspos paling besar dari publik. Jadi memang Obama dinanti pernyataannya apa. Nah, di Instagram sendiri pernyataan Obama saat itu hingga Sabtu 30 Mei memang disukai atau di-like sebanyak 500.000. Kemudian Obama juga mengunggah sebuah video tentang kesedihannya terhadap perilaku rasis seperti itu yang masih terjadi di Amerika. Itu ditonton sebanyak 1,7 juta.
Kebetulan video yang sama di Facebook juga dibagikan sebanyak 91.000. Artinya memang pada saat kejadian ini meledak, orang memang sekonyong-konyong segera mencari Obama, Iya, iya. segera melihat Obama melakukan apa gitu. Hmm. Nah ini fenomena apa ini, Mas Ade? Mungkin bisa di Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya menurut saya sih Barack Obama itu sebagai eh, sosok yang menginspirasi, ya. yang sudah bertahun-tahun di Amerika sana, eh, presiden yang pertama kali berwarna kulit hitam gitu kan. Ya. Nah itu dipilih dan itu sudah bertahun-tahun yang secara seharusnya kan si Amerika ini kan yang sangat mengagungkan hak asasi manusia yang tinggi gitu, tetapi ternyata dalam proses bernegara ternyata dia masih memilih-milih gitu. Nah akhirnya sampai muncullah Barack Obama sebagai representatif dari warna kulit berwarna, dan disitulah seharusnya proses atau rasisme itu harusnya sudah mencair, Harusnya berhenti. gitu. Sejak Obama presiden harusnya selesai. Harusnya selesai masalah rasisme. Nah, tetapi semenjak munculnya munculnya terpilihnya Donald Trump dengan dia memunculkan dengan dia konservatifme gitu ya, konservatif, sehingga dia bisa memunculkan rasa rasisme ke kulit berwarna itu menjadi lebih kuat gitu. Supremasi kulit putih atas kulit berwarna gitu ya. Ya seperti itu, sehingga memunculkan sosok komentar Barack Obama pasti menjadi ditunggu oleh masyarakat. Seperti apa dia berkomentar, dan memang Barack Obama ini perhatian khusus terhadap kasus ini gitu. Iya. Oke, itu adalah Barack Obama. Kemudian data kita juga menunjukkan ada artis O'Shea Jackson ya. Sering juga dikenal dengan nama Ice Cube. Ini juga rapper, juga bintang film Hollywood, director, sutradara juga, yang sejak 2015 ini tampil di depan melawan rasisme di industri perfilman Amerika. Nah, Ice Cube ini. Nah, dia menyampaikan kekecewaannya dan tidak mood berbicara di acara Good Morning America karena kasus Floyd gitu ya. Dan kemudian walhasil O'Shea Jackson ini mendapat perhatian kedua terbesar di Twitter setelah Obama. Lagi-lagi bukan Trump yang menjadi sasaran perhatian publik, tetapi justru dua orang warga Amerika berkulit hitam, yang satu presiden, yang satu mantan presiden, yang satu seorang artis. Nah, di Indonesia sendiri ini ada akun namanya Rico Tude ya. Saya tidak tahu ini Rico Tude ini siapa. Itu adalah akun yang followernya cuma 1.300, artinya nggak besar-besar amat. Ini adalah akun yang terbanyak mendapat perhatian kedua tentang kematian Floyd di Indonesia. Jadi Rico Tude ini menyampaikan bahwa kejadian Floyd ini juga terjadi di Indonesia karena mengingatkan kita pada kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jogja tanggal 15 Juli 2016. Menurut akun ini, Rico Tude ini, saat itu asrama mahasiswa Papua dikepung oleh ormas dan polisi yang berujung pada kekerasan terhadap seorang mahasiswa asal Papua bernama Obi Kogoya, dan akun ini menampilkan foto yang sama ketika Floyd diinjak oleh lutut polisi Amerika, dan di situ ada foto juga sepatu atau kaki di atas kepala. Nah ini membenarkan apa pendapat Cak tadi bahwa kenapa ada 70
ribu lebih kicauan masyarakat Indonesia menyambut Iya. keramaian Betul. pembunuhan atas Betul. Floyd. Betul. Dianggapnya ada kejadian yang sama. Ada kejadian yang sama, ada perasaan yang sama, ada situasi kejiwaan yang sama. Yang itu yang melahirkan dan mereka ekspresikan dalam bentuk tweetan-tweetan yang ada. 0,6% Dunia. dari total tweetan dunia. Iya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Artinya dan itu negara Asia yang terbanyak, Cak. Terbanyak. Jadi yang terbanyak itu masih dari Amerika, yang kedua dari Inggris, Ya, yang ketiga dari Meksiko, ya, yang keempat dari Brazil, ya. kemudian yang kelima dari dari Kanada, Ya. kemudian keenam Indonesia. Artinya untuk masyarakat Asia kita terbesar Betul. ikut menyuarakan kematian Floyd ini, gitu ya. Kan kematian Floyd ini betul-betul saya lihat ekspresi kemarahan rakyat Amerika itu Ya. berada di puncaknya, sehingga mereka meniadakan lagi seluruh aturan-aturan hukum yang mereka hormati sebagai Ya. warga negara yang full demokrasi. Bahkan dia nggak peduli COVID, Cak. Nggak peduli dia, COVID dia nggak peduli, Ya. privat orang nggak peduli. Saya Udah. lihat di video mereka demo ada yang pakai masker, ada yang pakai tidak, enggak. Iya, dalam betul. kondisi berhimpit-himpitan gitu. Nah ini mesti waspada. Negara-negara lain mesti waspada. Iya, Hati-hati, jangan seenak-enak. Bahkan Cina, Korea Utara bisa meledak. Jangankan dengan kondisi begini, pasti bisa meledak. Karena ada satu hal yang tidak bisa, yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Tuhan. Itu adalah kebebasan dan rindu kebebasan dia berekspresi, beragama segala macam. Itu menjadi asasi dia yang paling esensial. Iya, iya. Nah ini kalau ditekan terus, ya kasus Floyd, kemudian kasus Obik Kokoya, Iya, iya. dan mungkin ratusan kasus-kasus yang lain. Iya, iya. Ini yang mesti betul-betul diwaspadai. Nggak dengan Twitter, dengan follower kecil aja, dia Iya. bisa booming. Bisa booming. Nah, Bisa mendapatkan retweet saat itu kita capture di 8.700 nah retweet dengan like hampir 20.000. betul. Oke, itu di Twitter. Kita akan beralih ke apa yang dibaca publik, berita-berita apa yang dibaca publik melalui sebaran di Facebook. Kita akan cek melalui feature kita yang namanya Virality Check Fact ya. Di sini kita akan melihat 10 berita yang diwakili oleh Huffington Post, Mail Online, Fox News, NBC News, Defense Maven, New York Post, dan ABC News. Defense Maven ini kayak ini apa? Kalau di kita apa namanya? Hukum online atau Kompasiana, Kompasiana itu ya. Indonesiana. Betul. Ini media warga, Cak. Ini media Jadi warga. bukan bukan media Defense mainstream ya. Maven itu ya. Tapi kalau HuffPost, NBC, New Fox, York Post, ABC ABC, ini mainstream dari Amerika, Mail Online Online itu memang. dari Inggris. Nah, dari Inggris. Kita akan lihat berita pertama. Nah, berita pertama asalnya dari Huffington Post, mengangkat tema 4 petugas kepolisian Minneapolis dipecat setelah kematian dari George Floyd. Nah, berita ini, Cak, ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini disebar sampai hari Sabtu tanggal 30 Mei sebanyak 315.000 kali. Kemudian ada 796.000 komentar, macam-macam ya komentarnya. Kemudian ada 1,8 juta reaction dan 2,9 juta total engagement. Jadi satu berita ini hampir 3 juta nilai engagementnya hingga kita periksa terakhir tanggal 30 Mei 2020. Ini yang menjadi clue yang paling berat, yang paling hebat Huffington Post ini adalah news quote-nya. News quote-nya ya. News quote-nya ngeri. Please man. I can breathe, Floyd says. I can breathe, I cannot breathe. Nah, ini yang luar biasanya, Floyd dalam kondisi ditekan ini ngomongnya please man. Betapa sopannya ini Floyd ini. Dia tidak berbicara dengan kasar gitu ya, tapi please man, I can breathe, Floyd says, I cannot breathe, I cannot breathe. Ini menyayat hati sekali. Sangat sekali. Dan ini yang memicu
psikologi publik, ada ini yang puncak dari ketidakadilan. Puncak dari vandalisme itu bukanlah rakyat Amerika yang menjarah, tetapi sikap arogansi 4 polisi ini. Iya. Itulah vandalisme yang paling luar biasa. Iya. Nah, ini yang kemudian memicu gerakan masif dari masyarakat sebagai ekspresi kemarahan. Iya. Jadi ini luar biasa ini. Permintaannya ini soal nafas. Iya, betul. Yang hari-hari diberikan oleh Tuhan gratis ya. Saya tidak bisa bernapas. Please man, saya tidak bisa bernapas. Tapi tetap aja diinjak. Tetap aja diinjak. Jangan-jangan ini sudah mati pun tetap diinjak. Nanti kita lihat. Nah, ini berita pertama yang nilai engagement-nya terbesar. Kita mengurutkan berdasarkan jumlah sebaran. Jadi berita bahwa 4 polisi dipecat setelah kematian Floyd ini adalah berita yang terbanyak di-share masyarakat melalui Facebook. Kemudian berita kedua, berita dari Inggris, Mail Online ya. Ini mengangkat bahwa polisi yang menginjak Floyd itu adalah polisi yang melakukan kekerasan yang sama pada tahun 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Bahkan konon dia hampir membunuh warga kulit hitam lainnya. 12 tahun yang lalu, kira-kira gitu. Nah, berita ini sudah dibagikan sebanyak 240.000 kali. Walaupun jumlah komentarnya lebih kecil ya, 160.000. Tapi kalau sobat sekalian mau lihat apa komentarnya, silakan cek langsung di Facebook. Tapi mengacu pada jenis beritanya, saya yakin komentar di bawah berita ini tentu pasti lebih sadis ya, lebih. Iya, news quote-nya itu yang luar biasa. Yang lebih tajam dibandingkan berita sebelumnya karena berita ini mengangkat track record dari si polisi yang hampir membunuh pria kulit hitam lainnya tahun 2008 melakukan kekerasan malah. Ya kan akhirnya kan media, insan pers, para kulit tinta kayak di Mail Online ini dia buru betul siapa mereka sesungguhnya. Ternyata punya jejak sejarah hitam soal kemanusiaan. Iya. Jadi ini Mas Ade katanya jejak digital nggak pernah berbohong nih. Ya pasti karena setiap pemberitaan, setiap orang yang masuk berita ataupun dia melakukan aksi gitu yang terekam publik pasti akan direkam oleh digital. Iya, pasti ada jejak digitalnya. Jadi jejak digital tuh konon ini sekarang ini kejam. Jadi ini seperti malaikat yang mencatat pahala dan dosa, tidak akan bisa mengelak dari. Ini mail online ya, berita kedua. Kemudian berita ketiga juga masih dari mail online gitu. Derek Kevin ya, itu kemudian ditahan. Ini berita dibagikan sebanyak 191.000 kali, ada jumlah komentar sebanyak 190.000, reaksinya 712.000, ada 1 juta total nilai engagementnya. Jadi memang ini yang diharapkan oleh publik, bahwa ada penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan pembunuhan terhadap Floyd. Jadi wajar kalau kemudian berita ini menjadi perhatian publik juga. Jadi 3 berita memang sudah kita lihat. Berita pertama mengangkat 4 polisi dipecat, berita kedua mengangkat jejak sejarah dari si Derek Kevin, kemudian berita ketiga adalah penegakan hukum terhadap si pelaku. Kemudian berita keempat dari Fox News. Nah, Fox ini adalah media berita yang berdasarkan risetnya Pew di Amerika sana adalah media partisan yang cenderung memang dukungannya ke Trump. Jadi media di Amerika ini memang sudah tidak fair juga. Jadi jangan salah bahwa tidak ada lagi demokrasi media. Fox ini sudah dianggap partisannya Trump gitu. Nah, ini kebetulan berada di berita keempat terbanyak disebar, itu kita lihat dibagikan sebanyak 129.000 kali, cukup besar.
188.000 komentar dan 557.000 reaction pengguna Facebook. Nah, ini katanya berita dari Fox menyatakan bahwa polisi yang menyebabkan kematian George Floyd didakwa dengan pembunuhan tingkat 3. Kira-kira gitu. Jadi Chauvin ini sekaligus menjadi polisi kulit putih pertama yang didakwa atas kematian warga kulit hitam dari sekian banyak kejadian. Nah, ini dari Fox News. Kemudian berita kelima, nah ini dia, sesuai pertanyaan Cak Mat tadi dari Defense Maven. Ini media warga yang mengangkat tentang kondisi chaos dan aksi vandalisme seputar protes terhadap kematian Floyd. Dan terlihat di sini ada quote-nya, beberapa demonstran itu mulai merusak kantor polisi dan kemudian melakukan pemukulan terhadap mobil-mobil patroli polisi. Nah, ini berita kelima yang terbanyak dibagikan oleh publik di Amerika sebanyak 87.000 kali di Facebook dan ada 165.000 komentar. Nah, ini berita ini agak lain nih, Cak. Dia justru mengangkat sisi kekerasan yang dilakukan oleh demonstran. Iya sih. Sementara 4 berita mainstream yang tadi tidak, fokusnya kepada Floyd dan kemudian polisi yang melakukan. Nah, ini kita belum tahu nih apakah ini murni tulisan jurnalistik, analisa hukum, atau memang ini buzzernya Trump gitu ya. Karena Trump memang juga cenderung agak menyalahkan para protester kira-kira gitu. Dia orang defensif kan. Iya. Dia orangnya defensif. Dalam situasi seperti ini, tokoh-tokoh politik yang kejepit dengan ketidakmampuan dia merealisasi program dia, kemudian dia layas berbohong kepada publik, itu akan defensif. Defense mechanism. Artinya kecenderungan untuk mempertahankan kebenaran dia sendiri, keyakinan sendiri, walaupun itu keliru. Iya. Nah, tools-nya, alat-alat yang dipakai antaranya buzzer-buzzer ini, gitu loh. Untuk memanipulasi informasi pakai buzzer-buzzer ini. Jadi Camat menuduh bahwa ini tulisan adalah tulisan buzzer. Tidak, saya hanya mengatakan cenderung seperti ini. Kecenderung sebagai seolah-olah dia buzzer gitu. Ya karena dia hanya menyoroti amok massa yang dia soroti. Tidak melihat bahwa substansinya dia larikan dari substansi, adanya ketidakadilan, ada rasialisme, kemudian ada ketidakpastian hukum kan terhadap warna kulit yang seperti Bang Adik sampaikan tadi. Iya. Memang Trump ini agak gila-gila. Ini buzzer RP ini kan. Ya, kita memang banyak belajar dari sana ya. Iya, harus betul-betul belajar. Nggak ada lagi negara yang sebebas Amerika. Dan kemudian bisa terjadi masyarakat seperti ini loh. Iya. Ini kan paradok loh, Pak. Paradok banget. Iya. Betul. Nah, setelah berita kelima, kita lihat berita keenam dari NBC News ya. NBC News ini kurang lebih sama, disebar sebanyak 82.000 kali gitu ya. News quote-nya. Ya, kemudian berita yang diangkat itu adalah Derek Chauvin ini didakwa telah didakwa atas pembunuhan terhadap George Floyd ya. Kemudian ada quote-nya adalah bahwa total Derek penyiksaan dia itu 8,5 menit ya. Total Derek ini menginjakkan lututnya ke leher Floyd ini total 8,5 menit. Menurut penyelidikan sementara. Termasuk 2,5 menit setelah Floyd mati. Benar yang saya bilang tadi, jangan-jangan yang sudah mati tetap diinjak, tapi benar. Betul. Kan? Artinya yang saya juga heran, si Chauvin ini apa tidak melihat perbedaan reaksi tubuh dari Floyd ya, masih menginjak lehernya 2,5 menit di saat tubuh itu udah terdiam dan tidak lagi berteriak-teriak. Itu yang kaitannya dengan media sebelumnya, bahwa 12 tahun yang lalu
dia hampir melakukan hal yang sama terhadap warga kulit hitam. Warga kulit hitam yang Jadi dia memang memiliki dia rasa psikopat, apa ya, orang-orang psikiater bilang itu apa ya, orang-orang kebencian yang ya, maksimal. rasisme lah. Rasis dia. Dia rasisme dan orang ini nggak boleh hidup memang. Kalau hanya tingkat 3 aja dia hanya 25 tahun Tidak adil. Dia harus ditembak mati. 25 tahun tuh bisa sampai 25 tahun, bukan minimal 25 tahun. Betul. Kalau kita baca ya. Betul. 2,5 menit setelah Floyd meninggal, lututnya masih di leher. Iya. Bukankah seharusnya dia udah bisa melihat bahwa Floyd tidak lagi berteriak, Floyd tidak lagi bergerak gitu ya, sudah terdiam gitu dan tetap diinjak. 8,5 menit penyiksaan, di dalam 8,5 menit ada 2,5, ya kan? 2,5 menit posisi sudah meninggal tetap diinjak. Jadi bahwa dia sebagai officer terancam itu batal. Iya. Karena katanya officer di sana galak karena kalau dia merasa terancam dia bisa melakukan pembelaan kira-kira gitu. Nah ini total engagement-nya ada 830.000. Jadi ada 176.000 komentar dilayangkan terhadap berita ini. Kita lihat berita ke-7 dari ABC News. Nah ini mengangkat tema para pendemo bentrok dengan kepolisian Minneapolis menyusul kematian George Floyd ya. Sementara sejumlah politisi di Minnesota sendiri itu sudah mengeluarkan berbagai macam pendapat bahwa memang menjadi orang kulit hitam di Amerika itu ya jadi problem. Iya. Jadi masalah kalau Anda itu berkulit hitam, kira-kira begitu. Nah ini berita ini sudah dibagikan sebanyak 82.000 ya. Ada 232.000 komentar dilayangkan terkait berita ini. Kemudian berita ABC News masih sama, berada di posisi ke-8, ada 63.000 sebarannya, ada 79.000 komentar, dan ini berita mengangkat judul dari orang yang ditunggu-tunggu ini, Obama ya, Michelle Obama dan Barack Obama, dan ada berita ini juga meng-quote pernyataan Michelle di Twitter gitu, yang menyatakan bahwa kesedihannya itu sama dengan yang dialami oleh kesedihan banyak orang tentang tragedi ini, dan itu menyakitkan kita semua, kata Michelle. Nah ini menjadi berita ke-8 terbanyak disebar di Facebook. Kemudian berita terbanyak ke-9 berasal dari NBC News. Ada 56.000 kali berita ini disebarkan. Ini mengangkat judul dari saudara perempuan dari Floyd ya, yang menyatakan bahwa mereka membunuh saudaraku. Betul. Dipecat saja nggak cukup. Dipecat saja nggak cukup. Karena mereka membunuh saudara saya. Kalau kita baca artikel ini lebih lanjut, saudaranya malah menyatakan kami tidak akan bertemu Floyd lagi. Iya. Karena perbuatan Anda semua, kata dia. Tapi gitu. munculnya kerusuhan itu dikarenakan kemungkinan karena ada si polisi yang dijatuhi hukuman hanya dipecat saja. Saat itu belum ditahan. Itu belum ditahan, bahkan boleh pulang segala macam gitu. Sehingga muncul protes. Nah, protes itu yang menjadikan sampai sekarang ini sampai beberapa kota bagian negara bagian itu terjadi vandalisme itu. Bahkan Gedung Putih sudah mulai dikepung kemarin ya. Ini hebatnya sisi-sisi Amerika menghargai media. Tapi ada negara lain, saya dengar, kalau kejadian begini, yang menyebar videonya yang ditangkap. Bukan substansinya. Iya. Ini mudah-mudahan nggak di negara kita. Nah, ini kalau tempat kita ini, kita sama. Kita juga persis seperti ini. Kita sangat menghargai justice dan law gitu ya, keadilan dan hukum gitu. Saya tidak tahu itu di mana. Di Republik Mimpi lah. Mungkin di Korea Utara. Ya.
Kemudian berita ke-10 dari New York Post itu mengangkat berita bahwa polisi Derek Chauvin ini akhirnya didakwa atas pembunuhan, dan menurut undang-undang di Minnesota pembunuhan tingkat ketiga ini bisa dijatuhi hukuman maksimal 25 tahun penjara. Iya. Ini yang menurut berita sebelumnya oleh saudaranya Floyd bahwa mungkin tidak cukup. Nggak cukup. Harusnya. Tapi di sana nggak ada hukum mati ya. Nggak tahu juga sih. Ada hukuman di sana pembunuhan ada tingkat pertama. Pembunuhan tingkat pertama itu hukuman mati. Disuntik, kemudian dulu dari listrik. Itu dulu. Ya. Tapi sekarang ya, tergantung negara bagiannya. Tergantung negara bagiannya. Tapi sebenarnya kalau ini bahaya juga ya. Ini kan saya melihat begini, hebatnya media. Jadi masyarakat demokrasi yang betul-betul menjadikan dialog antar publik melalui media yang ada. Medsos, kemajuan ilmu teknologi IT mereka manfaatkan. Coba kalau tidak ada IT yang dia pakai, ini saya kira barang ini hilang aja. Iya. Contoh kasus Floyd 12 tahun yang lalu yang bisa diungkap oleh media, oleh jejak-jejak digital ya. Iya. Nah, begitu hebatnya. Nah, di sini sisi positif dari kehadiran IT dan jejak-jejak digital yang kita pakai sekarang, secara masif oleh seluruh dunia. Kasus Floyd ini tidak akan terungkap apabila tidak ada penggunaan IT, media sosial dan segala macam. Itu kalau tidak itu terpakai, tidak ada, hilang aja. Jadi media sosial hari ini memang sudah menjadi pilar demokrasi. Sangat. Dan itu jangan coba-coba sistem tertentu, sistem pemerintahan tertentu yang mencoba menutup diri dari kondisi ini. Ini kan dia punya mazhab sendiri, apa yang Bang Sadik dulu yang pernah tulis dulu itu, mazhab IT ya dulu. Yang di ke WA saya dulu itu. Yeah. Artinya bahwa dia punya, nggak bisa kan dilawan. Nggak akan. Saya berharap negara-negara di mana di luar Amerika bisa mengambil pelajaran penting dari kasus ini. Ya, jadi media sosial memang sudah menjadi pilar demokrasi hari ini. Oh iya. Dengannya partisipasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi semakin luas. Betul. Yang penting adalah jangan sampai yang memvideokan Floyd, seperti di negara Korea Utara itu dijerat oleh undang-undang atau hukum tertentu, dianggap meresahkan publik. Padahal itu harus berterima kasih. Karena dia membuka kejadian sesungguhnya dan menyampaikan sebuah informasi kebenaran. Karena nggak bisa, peradaban baru ini nggak bisa dilawan dengan gaya-gaya lama, dengan gaya oligarki, gaya-gaya birokrasi. Nggak bisa melawan kemampuan keperadaban teknologi, kebudayaan IT ini nggak bisa dianggap. Pembungkaman mana bisa. Nah, kalau kita balik lagi 10 berita yang tadi kita analisis sebagai berita terbanyak disebar di Facebook, ini sama sekali tidak mengangkat Trump. Kalau kita lihat berita-beritanya objektif tentang kejadian, ada 4 officer bertanggung jawab terhadap kematian Floyd, kemudian protes dari saudara Floyd tentang kematian Floyd, kemudian ada juga berita yang mengangkat tentang seputar vandalisme dalam demonstrasi publik di Amerika. Kemudian ada juga yang mengangkat pernyataan Barack Obama, dan sama sekali tidak ada berita yang fokusnya dari Trump atau Gedung Putih, kira-kira gitu. Nah, jadi dari analisa kita tadi selama beberapa menit kita ngobrol nih, kita bisa kesimpulkan bahwa Facebook itu memang masih menjadi media yang jangkauan sebarannya paling besar. Walaupun trending topiknya berhari-hari itu di Twitter yang membuka mata banyak orang, tetapi kalau kita
perhatikan bahwa 10 berita terbesar yang dibagikan di Facebook tuh mencapai 9,8 juta kali engagement. Sementara total percakapan di Twitter seluruhnya melibatkan semua kicauan seluruh negara itu 11 juta tadi. Kira-kira gitu ya. Sementara Evelo sendiri mendeteksi bahwa kematian Floyd ini hingga Sabtu 30 Mei 2020 ini sudah diberitakan 99.000 artikel. Hari ini tembus 200.000 artikel seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Kematian Floyd ini ternyata juga menginspirasi publik tanah air untuk menyuarakan kasus serupa. Gitu. Nah ini yang tadi kita bicarakan, Cak. Media sosial membuka ruang bagi partisan non-mainstream untuk mendapatkan tempat di ruang publik. Terbukti, media terbanyak dibagikan kelima berasal dari Defense Maven, yang media ini sendiri kalau kita cek berdasarkan Alexa ya, itu posisinya di Amerika itu peringkat 23.000. Artinya ada 22.999 media di atasnya kira-kira gitu. Jadi posisinya kan sayup-sayup sampai kan. Tapi peringkat kelima dia. Sekarang peringkat kelima. Berdasarkan sebarannya di Facebook untuk artikel yang tadi kita udah cek bersama. Nah, semoga artikelnya objektif, bukan bagian dari buzzer gitu ya. Bukan media abal-abal. Bukan. Betul. Kemudian itu tadi yang kita bicarakan, 10 berita dengan engagement terbanyak tidak menempatkan Trump sebagai pusat perhatian publik. Pembaca fokus pada fakta seputar kematian Floyd. Satu berita dengan engagement tertinggi mengangkat pernyataan Obama. Kemudian dari data-data ini juga kita menyimpulkan bahwa persoalan melawan rasisme ini menunjukkan bahwa Trump tidak mendapatkan kepercayaan yang kuat dari publik. Artinya kalaupun Trump menyampaikan duka citanya, ya sudah, itu akan lewat begitu saja. Betul. Nah, kebetulan ada penelitian juga dari lembaga think tank asal Amerika yang menyebutkan dalam 2 tahun terakhir 56% publik Amerika meyakini bahwa Trump itu telah memperburuk hubungan antar ras di Amerika. Betul. Jadi mereka menganggap Trump ini sumber masalah gitu. Iya benar. Ya dia kampanyenya kan gila-gilaan juga. Tembok perbatasan Meksiko itu kan sebenarnya ekspresi rasialisme. Betul. Nah, kemudian berdasarkan analisa ini juga kita menyimpulkan nih, Evelo menyimpulkan bahwa kemungkinan dalam rangka mendukung kampanye politiknya untuk pemilihan presiden yang berikutnya, Trump ini pasti akan mencari musuh ke luar negeri. Pengalihan isu lagi ya. Pengalihan isu. Atau ingin menggelorakan semangat Amerika bahwa mereka punya musuh di luar sana gitu ya. Alih-alih masuk akal. Masuk akal sekali karena dia harus membuat perimbangan. Ketika ketidakimbang di dalam negeri, dia harus membuat perimbangan di luar negeri. Kalau dia membangun kepastian ekonomi di luar negeri bahwa begini yang membuat keuntungan ekonomi Amerika itu tidak ada poin. Saya kira satu-satunya poin kalau dia perang dengan Cina. Itu akan menciptakan sentimen positif. Cuman si Trump ini masih bingung. Bagaimana alasan untuk dia bermain perang sama si China. Alasannya yang belum tahu, masih dicari-cari mungkin, atau sekarang kan lagi bergejolak di Hong Kong dengan undang-undangnya China bahwa Hong Kong akan menjadi bagian utuh China gitu kan, undang-undang baru gitu. Tapi maaf saya potong ya. Juga seperti itu. Saya potong. Trump ini bisa saja melakukan hal-hal yang nggak diduga oleh publik. Itu bayangkan kampanyenya saja dalam melawan Demokrat itu di halaman depannya Republik gitu, gop.com itu menyatakan bahwa Sleepy Joe loves China. Kita sudah bahas dalam video terdahulu. Sleepy Joe loves China. Yang kedua, ada juga data penelitian Evelo yang menunjukkan bahwa Trump ini kan pernah membom jenderal Iran yang sedang berkunjung ke Irak.
namanya Jenderal Dari posisi Qasim Soleimani. Ya. Ya, dalam posisi yang mau dipecat ya. ya. Kemudian melalui drone ditembakkanlah si jenderal Iran itu dan itu meledak menjadi perhatian dunia. Trump lolos dari impeachment. Iya. Kemudian masyarakat dunia menyerukan perang dunia ketiga saat itu. Iya. Artinya Trump ini bisa tak terduga, tapi bahwa dia akan mencari musuh ke luar negeri bisa jadi Peluang itu indikasinya kuat. Jadi memang peluang dia untuk menciptakan perimbangan image di dalam negeri, dia harus membangun solidarity sebagai Amerika. Betul. Nah satu-satunya harus cari lawan. Lawan yang terkuat hanya Cina, sehingga ada lagi. Mau lawan negara mana? Nggak ada. Satu-satunya yang dia harus gilas Cina. Ya. Nah sekarang undang-undang masalah Uyghur Uyghur. Ya, Uyghur sudah dimunculkan. dimunculkan. Ini artinya apa? Pintu masuk ya. Pintu masuk. Ikut cawe-cawe. Pintu masuk. Tadinya nggak peduli. Iya, ngapain gitu kan. Sekarang dia munculkan seolah-olah dia mau membantu gitu. Dan kedua, Amerika punya teknologi militer dan punya pengalaman untuk menghancurkan negara secara militer. Iya. Cina itu tidak punya, itu aja. Betul. Nah ini dari berbagai media memang sepertinya sudah ada pergerakan tuh di Laut Cina Selatan. Iya. Itu kapal Indo, kemudian kapal-kapal itu sudah menuju merapat ke daerah-daerah Laut Cina. Laut Cina. Kemungkinan, nah itu akan terjadi sesuatu di situ. Iya. Sebelum kita tutup ya, kita mau menunjukkan kepada sobat Evelo sekalian. Ini ada berita dari Forbes. Di beberapa kota di Amerika itu banyak gerakan di mana polisi itu bergabung dengan massa pendemo dan kemudian menunjukkan empatinya untuk melawan aksi-aksi brutal polisi terhadap masyarakat. Kira-kira polisi yang brutal itu mereka lawan. Nah, ini ada sejumlah foto di mana mereka kemudian di Miami ada juga. Iya betul. Ini mendudukkan kakinya gitu, lututnya jongkok, ke tanah, jongkok gitu, untuk menunjukkan empatinya terhadap Floyd dan menolak aksi kekerasan yang berujung tindakan brutal terhadap masyarakat yang dilakukan oleh polisi. Ini ada juga rekaman Twitter ya, juga viral, diangkat oleh Forbes. Ketika seorang sheriff, di sini seorang sheriff, kemudian bergabung dengan ikut protes gitu. Kemudian ada juga di sini sejumlah polisi ya, justru berada di barisan pemrotes nih. Kemudian sama mereka juga menolak kekerasan yang berujung pada tindakan brutal kepolisian terhadap masyarakat dan meminta agar ketidakadilan rasial itu juga segera diselesaikan. Ini juga ada akun yang menunjukkan Santa Cruz, kepolisian Santa Cruz. Ini melakukan aksi serupa yang menunjukkan empati mereka terhadap aksi kekerasan terhadap masyarakat kulit hitam. Ini juga ada aksi serupa gitu yang meminta agar polisi menghentikan tindakan kekerasan yang posternya diangkat oleh polisi-polisi berseragam kira-kira gitu. Ini juga seperti itu. Jadi ini gerakan juga cukup masif gitu ya, diangkat oleh Forbes gitu, oleh jurnalis mereka. Kita akan cek seberapa banyak sebaran berita ini di Facebook ya. Oke, kita cek, kita minta Evelo untuk melakukan tracking terhadap sebaran berita ini dan ternyata Mas Ade, Cak Mat, berita ini disebar sebanyak 1,1 juta hingga hari ini. Ada 522.000 komentar, menimbulkan reaksi 7,5 dan total engagement-nya adalah 9,2 juta. Artinya yang dituntut oleh masyarakat itu memang soal penegakan keadilan ya. dan empati. Betul.
Jadi apa yang dilakukan oleh sejumlah polisi di betul. negara bagian Amerika ini betul-betul sebagai otokritik terhadap mereka sendiri, yang sebagian oknum, ada oknum-oknum polisi kayak siapa Kavin itu, ya, yang melakukan vandalisme, rasialis, kemudian melakukan ketidakadilan terhadap penegakan hukum. Nah ini menjadi pelajaran bagi negara-negara lain. Saya nggak menunjuk negara satu, negara lain. Negara manapun. Sekali lagi saya bilang, Bang Ade, Mas Dodi, Amerika ini adalah kiblatnya demokrasi. Iya. Menjunjung tinggi privat orang, menjunjung tinggi kesetaraan segala macam. Kemudian terjadi seperti ini. Yeah. Terjadi penjarahan dan segala macam vandalisme. Nah, ini yang harus jadi pelajaran. Pertama, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh dunia, bahwa ketidakadilan akan memunculkan perlawanan dengan beragam skala, dari skala yang soft sampai skala yang paling keras seperti Amerika. Iya. Saya kira itu, Mas. Iya. Mungkin juga ada itu reaksi dari adanya komentar dari Presiden Trump bahwa dia menyalahkan gubernurnya karena bertindak lemah terhadap para demonstran, dan dia bahkan menyuruh atau akan melakukan intervensi dengan mengerahkan militer. Nah, mungkin sebagai polisi yang dia sipil, notabene mungkin ya sipil, sehingga dia kalau ini sudah ditangani oleh militer pasti akan terjadi represif yang lebih dalam gitu. Nah, mungkin si para polisi itu menjadi ikut empati terhadap para demonstran tadi, dan ikut membuat ya untuk mencairkan protes-protes tadi lebih baik, mungkin seperti itu. Iya. Jadi memang yang dibutuhkan dari Trump adalah empati yang tulus sebenarnya, bukan malah seperti ngasih api lagi gitu, dengan menurunkan menyulut militer di tengah masyarakat sipil gitu. Ya, jadi berita ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat adalah keadilan. Kalau keadilan tercederai, ya begitulah kejadiannya. Betul. Jadi kita cukupkan sampai di sini diskusi kita pada sore hari ini tentang kasus pembunuhan George Floyd ya. Kita tutup diskusi kita ini dengan satu berita dari Forbes yang luar biasa sebarannya, reaksinya, komentarnya oleh publik, bahwa ternyata memang ini soal empati. Betul. Jadi yang terbesar bukan soal vandalismenya, tapi soal empatinya. Betul. Dari Indonesia kita memantau Amerika bersama Evelo. Semoga sobat sekalian yang menonton, mendengar diskusi kita kali ini selalu dalam keadaan sehat dan bersama-sama kita lawan COVID-19. Kita jumpa lagi dalam analisa-analisa Evelo dalam topik yang makin ramai dan makin beragam dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.